Jadi di sini saya sudah punya 2 contoh. Ini, lihat nggak di layarnya? Iya Kak, kelihatan Kak. Jadi dari prinsip-prinsip tadi yang udah dijelasin mengenai fundamental design, kira-kira teman-teman lebih catchy, lebih eye-catching yang ini yang kiri apa yang kanan? Menurut teman-teman? Untuk Unique sendiri, pilih yang kiri apa yang kanan dulu? Nah, kalau saya yang sebelah kanan Kak. Yang ini ya, Iya. Hari Waisak. Iya. Oke. Oke, jadi kita akan breakdown satu persatu. Jadi kalau yang ini itu berdasarkan materi yang tadi kita akan copy. Kekurangannya itu pertama menurut saya di sini logonya terlalu mepet, nggak ada ruangnya buat bernafas, terlalu rapat, mepet. Terus ini juga mepet sekali. Ini juga terus ini kurasa enggak lurus Ki, antara ini yang Instagramnya ini sama yang ini enggak lurus. Baru juga stroke-nya enggak konsisten. Ini pakai Ki stroke garis luar warna putih. Jadi aneh aja aku lihat stroke tidak konsisten. Apalagi ya? Si Pak Rio-nya ini kepotong Ki. Sini enggak elok, enggak cantik. Nah, terus ini juga ada orang kepotong Ki, setengah mukanya. Gitu. Apalagi ya? Nah, terus ini sepatunya kena Ki kepalanya si Bapak. Terus. Nah, ini blur ribet. Ini fotonya Flores. Terus apa lagi ya? Ini aku bilang yang kayak full sekali Ki menjadi background, jadi tidak ada get space. Semua ini solid semua. Maksudnya ada semua esensinya dari foto ini, bukan Ki menjadi background. Itu kan negative space. Apa-apa aja ada elemen desain asal tidak punya Ki esensi, jadi sekedar background saja. Jadi kalau kayak ini terlalu mepet Ki, jadi bingung Ki orang mau focal pointnya di mana. Terus apa lagi ya? Pokoknya. Nah, terus satu lagi yang paling penting menurutku dari semua ini, udah jelas Ki apa pesannya? Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa tangkap pesannya? Konteks. Oh, kayaknya dokumentasi kegiatan. Oh iya, aku tetap sih kalau dokumentasi kegiatan kenapa nggak di carousel aja, yang slide-slide begitu foto baru slide. Itu. Jadi kalau prinsip desain-desain mengenai layout, pemilihan font, pemilihan warna, kalau saya ini menurutku kurang Ki, guys. Ada yang setuju nggak? Setuju dong. Nah, terus kita bedah ini. Kalau ini
Kita cek marginnya lurus di apa tidak. Lurus Ji. Juga. Ya. Ini. Nah, oke. Seimbang nggak nih? Kita buktikan seimbang atau tidak. Ini. Seimbang. Jadi, saya maksudku untuk prinsip desain yang kayak begini, minimal. Nah, dari proximity, pengelompokannya, nih, kelompok logo di atas, oke. Terus ilustrasi pendukungnya yang ini, oke, Mi. Terus isi pesannya, jelas Ki di sini bilang, ucapan selamat Hari Raya Waisak. Terus kontras warna ini nggak muluk-muluk dan modern kita terlihat pakai font sans, baru kontras antara warna kuning emas dengan warna putih sebagai teksnya. Jadi oke. Terus juga fotonya tracing fotonya rapih Ki, backgroundnya bersih Ki. Ya itu guys. Jadi untuk materi yang itu fundamental desain yang begini ku maksud. Yang begini tuh desain yang bagus, yang punya key ruang bernafas, punya key sebuah guideline ketentuan khusus. Ya, gitu. Nah ini. Ani ya, mau kak bedah kini ya, guys. Kira-kira dibolehin nggak? Bisa nggak, teman-teman? Minta izin. Ini. Iya, bisa, Kak. Saya berdasarkan yang tadi tuh yang disampaikan. Kita evaluasi kini nah. Ini kan media enggak juga guys, bagus Ji. Cuman perlu dievaluasi lagi biar kedepannya lebih cool desainnya FK Unibos, BMFK Unibos. Nah, kalau ini menurutku ini kan diupload di Instastory, ternyata di Instastory itu ada yang namanya safe zone. Ini safe zone. Safe zone itu area di atas sebesar 250 pixel yang supaya tidak diganggu sama elemen-elemen yang tumpuk di atas kayak ini yang itu kan di story ada di sebelah kanan di sini anunya dari Instastory sama di sini. Di bawah juga 20 pixel. Jadi contoh misalnya ini. Nah, ini kan tingginya 1980 pixel kali lebar. Iya kah? Itu yang tingginya kah? Satu 1920. Oh, 1920 tingginya. 1920. Di safe zone-nya 250 pixel. Bikin Ki elemen yang ukurannya 250 pixel. Tidak bisa Ki tentukan pixel di sini guys, di Figma. Misalnya kita bayangkan misalnya ini
Ini safe zone-nya sebenarnya itu di sini 250 pixel. Ini di atas. Terus di sini juga di bawah ada safe zone 250 pixel. Biar kalau orang kan kebiasaannya lihat story tuh skip Ji. Jadi tidak perlu minat tahan dulu untuk sampai ke semua pesannya. Kalau kayak begini dia tertumpuk di sini yang tulisan reply itu bla bla bla, yang ininya informasi di sini tuh tertumpuk ya. Terus ini juga logo-logo ininya teroverlay sama di atas jadi mana ya? Nah, kalau di Cosmic itu toh ada kita susun semacam brand identity. Tunggu saya kasih lihat nah. Saya cari dulu. Jadi khusus untuk masalah-masalah pengaplikasian logo khususnya di Instagram itu ada kita sudah tentukan memang bilang harus ada begini safe zone-nya supaya tidak mepet kemana-mana Ki. Ada draftnya. Tunggu, saya perlu di share screen tidak? Mau lihat tidak teman-teman? Iya, boleh, Kak. Tunggu nah. Ini share screen. Nah, ini guys. Jadi panduan untuk penggunaan khusus di logo himpunan ini, himpunan mahasiswa komunikasi Cosmic. Ini ada semua daftar isi, logonya gimana, pembentukan logonya bagaimana, kita breakdown ke semua ini. Ini tipografi logo. Jadi apa-apa yang kita keluarkan itu di medianya Cosmic yang bersifat formal, ditentukan memang nih kita pakai ini Arial. Jadi tidak boleh selain Arial, harus Arial. Oh ini guide. Sorry guys, bukan guidelines Instagram ini. Ini yang formal. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, yang kayak ini pengaplikasian logo itu sudah kita susun lebih dahulu. Harus kalau tidak bisa di kiri, di tengah, atau di sini. Ada semua penjelasannya. Kayak begini, don't do-nya tidak boleh dikasih begini. Oh ya, sorry, kira Instagram ini. Oh iya, kita mau bedain tadi. Kalau ini pertama safe zone, mepet. Kalau saya ini logonya terlalu besar. Terlalu besar. Terlalu besar. Jadi tidak harmonis kita. Terus lihat kona guys, ini enggak balance ki. Jaraknya ini ke sini sama ini. Ya enggak sih, agak lebih tipis ki kulit di sini. Perlu diperhatikan itu. Baru lagi. Ini guys, sebenarnya kemarin muka protes ini. Ini tuh huruf besar. Pakai huruf besar. Terus apa lagi?
penggunaan ikonnya. Ini guys, tidak lurus. Ini tidak lurus kita. Enggak sih. Kayak ada icon yang lebih besar. Ini materi di proximity, kedekatan. Terus apa lagi dia? Aneh sih, di layout sih yang mepet-mepetnya. Masih perlu ruang untuk lebih bernafas. Ya. Tapi minta maaf ini sebelumnya, no offense, tidak bermaksud apa-apa. Kok ini adalah sebuah implementasi dari materi-materi tadi yang fundamental design. Nah, ini yang keren sekarang menurutku, masalah selera ini sih Instagram, konten-kontennya ini orang Hosen Jabir keren sekali nih dia kalau main tipografi. Paski, dia tahu juga safe zone. Nah, ini penggunaan fontnya 2G. Baru ini pakai serif di tengah sebagai judulnya. Yang kayak baru masalah harmonis pas gimana? Gila. Sebenarnya yang begini sih keren. Ini nggak usah kali. Nggak usah. Apalagi bos dibahas guys. Atau ada punya saran buat kita sisi apa namanya? Evaluasi. Ini bikin di mana ini? Ini pakai aplikasi apa ini? Pakai AI. Oh, AI. Iya. Ya. Itu juga kayaknya. Ya udah, kita beresin ini di bagian ulik-ulik desain, kita lanjut ke tadi teman-teman. Cara buat twibbon dan pasang twibbon, cara menghapus background, sama basic-basic di Photoshop. Oh, teman-teman di sini yang kalau kebiasaan mendesain di Photoshop ada nggak? Kan itu dua bulan kebiasaanku pakai Photoshop, jadi Photoshop. Dan kalau untuk keperluan Instagram itu Photoshop masih oke, karena Instagram kan dia foto baru. Enggak, skip. Intinya, siapa di sini mendesain pakai Photoshop? Ada nggak? Kalau AI? Tapi Kak, kalau saya AI Kak. Tapi biasa saya campur juga dengan Photoshop. Kalau misalnya saya cari gambar di internet, saya mau hapus backgroundnya, saya lempar dulu ke Photoshop. Sudah itu saya lempar lagi ke AI untuk finishingnya. Ya. Iya sih. Bagus memang AI ya. Kalau untuk masalah bikin konten, karena dia kan vektor base key. Baru kalau mau di save filenya kecil key. Cara buat twibbon dan pasang twibbon. Bagaimana ini? Oke, kita buka Photoshop Paint dulu di Photoshop.
Oh iya, mau Kak bilang ini ya. Sekarang itu ada beberapa orang, ada beberapa himpunan itu dia kontennya 4:5 Mi. Kayak begini. Lihat nggak teman-teman? Ini BMFKM Unhas, kulihat kemarin. Jadi tuh kalau dilihat feed-nya, dia tidak muncul di logonya. Diklik pi, baru muncul begini-begininya, header sama footer-nya. Karena ini ukurannya dia 4:5 Ki, rasionya, yang 135 piksel kali 1350 piksel kali 1080 piksel. Tapi kan yang muncul di feed itu satu gitu, yang kotak. Jadi itu Ki maksudnya. Iya banyak Mi, kulihat begini orang 4:5 semua Mina pakai ini. Nah ini juga dia. Ini pakai 4:5 Mi. Toh yang tidak kentar Ki logonya di sini. Di feed. Kita juga mengarah ke situ Mi, karena masih pengurus baru, nggak cukup 1 bulan, jadi belum sampai. Jadi kita sembunyikan gitu logonya. Diklik pi. Terus kembali lagi ya. Oh iya, mau bilang itu. Tempat banding perbedaannya antara 4:5 sama 1:1 kalau Instagram feed. Ini cara buat Twibbon. Tunggu pada cara buat Twibbon. Oke, kita masuk di Photoshop. Twibbon berarti kotak. Ukurannya itu biasa. Muncul nggak? Nggak muncul Ki. Tunggu. Share screen aja kali. Share screen. Ya. Nih. Bikin Twibbon toh. Jadi Twibbon itu kotak, ukurannya itu 1080 piksel kali 1080 piksel. Resolusinya 300. Terus baru ininya kita kasih transparan. Baru all we gonna do is Twibbon apa dulu ini? Twibbon apa ini guys? Twibbon baksos Kak. Bisa Kak? Bakti sosial Kak. Terus data-datanya mana, nama acaranya mana? Dibikin sekarang begitu? Contohnya saja Kak. Gimana nih? Temanya itu kuning hijau Kak. Kalau bisa Kak. Bagaimana dimasukkan warnanya Kak? Hijau army Kak sama kuning Kak. Masalahnya tuh biasa kalau mendesain gitu brainstorming Kak dulu.
Harus piku lihat dulu data-datanya. Kayaknya nggak bisa Kak, dia nggak sanggup Kak dia kalau cara buat ribbon sekarang. Nggak bisa Kak, untuk jadikan gitu. Iya. Kalau ini cara pasang ribbon. Nah, oke, kita praktekin cara pasang ribbon. Cari dulu ribbon di Google. Atau adakah ribbon yang bisa siap pasang ya teman-teman? Yang PNG nih, PNG nih. Nah, ini punyanya orang lah. Mana nih, Universitas Indonesia? Oh iya. Jadi, all we gonna do is cari di mana simpan, baru tinggal di drag masuk ke Photoshop. Nah, baru ini kan layer, ini namanya layer. Masuk di foto tak? Mana? Foto mana? Yang mana fotoku ini guys? Ini mau fotonya SpongeBob. Ah, enggak. Bingung guys, mau kasih masuk foto yang mana? Bareng mana? Sembarang ini mau foto senja. Drag masuk ke Photoshop. Enter. Baru ini di layer ribbon, drag ke atas. Tag. Baru ini sesuaikan nih. Sesuai itu lingkarannya. Begini cara pasang ribbon, baru di save, Ctrl Shift S. Ulang nah, atau ini file, save. Baru ekstensinya pilih JPEG. Baru namakan itu ribbon. Jadi deh. Jadi begitu teman-teman cara pasang ribbon. Saya rasa banyak yang tahu juga iya. Terus apalagi nih cara menghapus background. Oh, background foto begini gitu. Sebenarnya ada dua cara ya. Pertama pakai Photoshop, kedua pakai itu website remove.bg. Ya enggak? Teman-teman tahu nggak itu yang remove.bg? Pasti tahu dong, dari TikTok ini kau ya. Jadi aku contohkan misalnya di kalau dari Photoshop. Mana ya? Malu Kak. Yang mana ini? Oh ini. Jadi kita bakal hapus backgroundnya ini foto. Nah ini. Jadi caranya itu kita pakai pen tool. Kalau foto-foto yang bagus sih kayak begini, yang rata di backgroundnya, biasa langsung ini sih, quick selection tool. Caranya itu Ctrl J, copy dulu layarnya, baru pilih nih di yang ini tool apa namanya ini, quick selection tool. Ini. Kalau misalnya nih, ini mau diperbesar di sini. Nih. Tuh, masuk ini.
Baru di bawahnya aku tambahkan biasa solid color. Nah, jelek itu. Jadi ulangi. Guys, bagaimana cara dikasih hilang ini yang di atas? Kalau share screen, ada tulisan di atas. Diapain? Ini, ayo, hilang nih. Baru. Biasa begini aja sih. Oh, kalau aku rasa kayak terang, kayak kontras, enggak kontras di sini. Kasih pergelap ki. Sampainya kontras yang mana gelap, yang mana terang. Baru di sini enak nih di selection tool. Lihat. Dapat. Ini anunya. Tolerance. Nah, ini cara yang tidak direkomendasikan. Udah biasa Kak juga begini ya. Itu cara pertama. Cara kedua itu yang selalu aku lakukan, tapi agak lama ki di pen tool. Pakai ini, pen tool. Huruf P. Shortcutnya itu huruf P. Baru yang kalau di sini yang bagian ini. Kelihatan enggak? Baru ku trace mi. Baji-baji. Nah. Guys, kalau ada kayak mau ditanyain langsung nih, ngobrol santai begini karena bingung Kak juga ini yang sesi kedua. Di briefnya pengenalan cara menggunakan Photoshop. Cara menggunakan Photoshop. You know what I mean? Masuk kok besar luas. Jadi sambil ngobrol ada mau bicara. Intinya ini kalau mau Kak kasih hilang background, cara yang apa nih? Agak rempong tapi oke ji itu cara pakai begini. Pentul. Tarik. Diklik baru di drag, sesuaikan ki bagaimana bentuk sudutnya. Izin masuk. Ya. Tapi Kak mungkin bisa dijelaskan juga kan banyak tools-toolsnya di Photoshop, mungkin bisa dijelaskan untuk pen tool itu apa gunanya, kayak brush itu lebih bagusnya bagaimana fungsinya, mungkin begitu Kak. Oh iya. Oh, jadi fungsi-fungsi toolnya ini Dek, yang semua di sini. Iya kan dah. Oke. Nah, jadi ini kasih selesai dulu ini remove background. Nah, kalau sudah begini, biasanya ku kontrol klik di layer di bagian ikonnya. Jadi menjadi untuk seleksi ki. Baru di bagian layernya ku duplicate nih, Ctrl J. Set.
baru hapus mi penyeleksinya, baru tambahkan mi background. Sedang itu sih. Itu. Si agak nggak rapi di sini, Dik. Biasanya kalau begini aku pentul ulang lagi kalau masih tidak rapi. Nah, cara kedua yang paling enak yaitu ini. BG. Saya rasa tahu ini semua teman-teman lah kalau pakai ini. Ya enggak sih? Udah lebih rapi. Ya toh? Ah, cuman yang kutangkap kekurangannya dari ini kalau remove.bg itu dia low res key. Memang simple, tapi maksimalnya itu file kecil dia kasihkan ki. Apa ini? 600 kecil sekali untuk ukuran foto. Jadi untuk desain media skala kecil sih kalau pakai remove.bg. Nah, itu intinya untuk cara menghilangkan background. Ah, terus penjelasan tool. Oke, kita masuk penjelasan tool. Jadi 4 kali. Saya bikin sebuah artboard ukuran A4. Enggak ulang-ulang. Artboardnya aku nyalain. Ini artboard gunanya biar bisa bikin multi apa sih namanya? Ini satu kanvas. Kalau pakai artboard itu bisa 2, bisa 3, bisa 10 gitu. Banyak artboardnya kalau dikasih nyala kita di fitur artboard. Yang pertama itu pen tool, move tool. Move tool itu misalnya ada objek nih, ada objek. Gunanya ini move tool untuk kasih pindah ki. Kita kasih pindah, kasih besar, kasih putar. Apa lagi ya mungkin ya? Nah, mungkin supaya tidak stretch gitu, ditindih shift. Nah, begini contohnya, misalnya ada foto. Misal ada foto. Misalnya foto. Biasa kalau mau diperbesar di kanvasnya Photoshop, kalau di move tool di ini saja diperbesar biasa stretch ki. Oh, lihat nggak teman-teman? Biasa stretch ki begitu ya, gepeng ya. Kalau mau tidak gepeng itu ditindih shift biar sumbu atas sama sumbu ke sampingnya itu tetap sama terus, jadi tidak bakalan gepeng gitu foto. Itu fungsinya move tool. Terus ini marquee tool. Jadi sini ada 4 sini. Ada rectangular, bundar, ada yang ini. Tidak pernah pakai ini. 2 aja sering ku pakai. Yang kotak sama yang bundar. Cara fungsinya itu untuk menseleksi sebuah area tertentu gitu. Saya mau juga ambil ini. Misal di foto lagi. Misal ada foto.
foto ini. Sekitaran mobilnya di diseleksi di sini, baru di Ctrl J. Ada yang itu. Kalau yang circle sama aja, tapi bentuk bundar. Bedanya cuma bentuk bundar aja. Ctrl J. Ada yang lagi di bawahnya ini selection tool itu tadi, seleksi sebuah objek tapi tidak direkomendasikan. Magic Wand sama aja. Crop ini crop untuk crop. Tunggu ini misalnya dari ini kan tadi artboard A4. Mau crop key menjadi 1:1. Caranya tuh tool ini crop. Nggak bisa. Crop. Udah tau kenapa ini guys nggak bisa Ki? Nggak mengerti. Jarang Kak pakai ini crop. Jarang. Eyedropper. Punya untuk ambil warna. Itu tadi kalau mau bikin sebuah palette warna. Kan warna, contohnya warna hijau. Mau ubah Ki. Jadi warnanya ini mobil. Klik 2 kali untuk kasih muncul color picker-nya. Baru ini cari ini. Gitu teman-teman fungsinya eyedropper. Ini bisa aku pakai yang ini 5-nya enggak. Spot healing brush. Ini bagus ini tool. Bisa kita kasih hilang bopeng jerawat yang ada di muka. Ini guys brush. Mau lihat nggak? Contohnya. Fotonya siapa, Di? Foto aku mau. Misal ini. Nah, ini tadi fungsinya spot healing brush. Itu bisa kita kasih hilang ini yang kecil-kecil. Yang kalau ada kayak begini bekas-bekas jerawat. Jadi caranya tuh kalau sudah dibuka fotonya, duplicate dulu, baru langsung nih diklik ini ukuran brushnya itu bisa diubah ukurannya, klik kanan, terus size-nya berapa gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi ini misalnya nih, ini kan ada bekas jerawat nih, lihat nggak? Satu kali jadi klik, hilang. Hilang. Terus ini juga bekas jerawat hilang. Lagi ya, ini hilang. Lagi, ini. Telalat juga bisa hilang. Ini kan ada telalatnya ini tuh, bisa hilang kalau dikasih begini. Cool. Ya itu gunanya spot healing brush. Terus
healing brush. Nah, ini selalu aku pakai. Ini ada brush tool. Brush tool itu aku pakai biasa buat gambar-gambar sih. Saya ada anu nih. Caranya itu add new layer. Baru ini brush tool, diatur ke ukurannya, baru ubah ke warnanya di sini. Ini guys yang kiri bawah terwarna. Terus ya gambar-gambar buat ngejelasin sesuatu begitu. Dan ini kaca. Iya itu. Itu kayaknya fungsinya brush tool. Bisa juga. Ini kayak kuas, sebagaimana kuas yang ada di kehidupan nyata, terus ada di kanvasnya Photoshop, itu gunanya brush tool, namanya saja brush, jadi kuas, intinya ini kuas. Set. Set. Baru ini pakai ini guys, aku tahu juga apa, ini history brush, ini eraser penghapus, jelas sih. Ini pen bucket kalau mau diwarnai. Udah masuk merah, biru, kuning. Ini pen bucket, di bawahnya eraser itu ada pen bucket untuk memfil semua sebuah objek menjadi sebuah warna khusus. Ini gunanya yang kayak bentuk cat ini. Jadi ini guys contohnya kalau misalnya ada sebuah line art. Nah ini kan ada mau ku warnain. Aku live Kak cara warnainnya ini. Jadi itu yang ku pakai ya itu ini. Pertama-tama itu karena ini ku rasterize dulu, rasterize baru delete. Ayo oke. Nah itu guys, jadi pilih warna apa? Bagaimana cara warna? Ambil paletnya di sini. Enggak. Di sini aja. Terus karena ini orang, jadi harus cari skin tone. Jadi biasanya bro, skin tone hex kode. Nah ini guys. Karena saya agak gelap, saya ini mau ini. Jadi ku pilih dulu warna, ku copy itu tadi warna yang sudah aku ambil di web ke sini ke color picker-nya. Ini coklat. Untuk muka aku sendiri, ku warnain coklat. Teng. Terlalu gelap anjing. Enggak. Ulang guys, salah anu Kak. Ini layer. Bukan di objek ininya nawarnain. Jadi bikin Kak layer baru. Warnain di sini. Alah. Oh enggak, ini di duplicate aja. Terus ubah warna. Ini garis. Langsung diwarnain jadi sini. Sini. Ini pakai tool ini. Pen bucket. Buat si ceweknya, karena si ceweknya agak putih, pakai ini aja kali. Ini gelap banget. Copy dulu hexnya.
Nah guys, pokoknya yang kulit, warna kulit baru digunain pelet. Warna apa bagus backgroundnya. Jadi mau Kak pakai wait guys, loading. Kali. Ya ini aja. Ini background. Tadi copy ke warna biru. Backgroundnya hitam. Backgroundnya biru. Baru tasnya. Tasnya mau Kak pakai warna kuning aja. Ini kuning yang ini. Guys, untuk tool yang ini, yang pen bucket, begitu. Dia mewarnai, memfill semua area dalam suatu objek. Baru tool yang ini smooth. Ada lagi toolnya gradient tool. Gradient tool itu dia memfill juga tapi gradient, gradasi. Gitu guys. Gradasi itu yang umum dipakai dua, yang linear begini, yang garis, atau yang radial, yang bundar. Baru cara pilihnya itu di sini. Baru tentukan nih warna apa mau baku tabrak sama apa. Saya biasanya warna gelap begini Ji, sama warna yang serupa tapi yang lebih gelapnya lagi. Ini. Gradasi. Ya, kayak begitu. Itu deh pokoknya ini gradient. Banyak di sini yang pelangi. Ini maksudku tadi bedanya gradient radial sama gradient linear. Linear garis ki. Kalau radial bundar ki. Baru lagi. Smooth ki. I don't know guys, jarang kepake ini. Ini juga lebih ke manipulasi foto sih ini. Smooth tool, sharpen. Dia implementasinya untuk ke foto, untuk retouch begitu. Pen tool itu tadi gunanya untuk seleksi. Untuk bikinnya ini line artnya ini pakai pen tool Kak. Anda enggak ku jelasin sekarang karena bakalan lama. Ini teks. Teks. Nah, untuk menulis teks. Besar gitu. Terus ini page selection. Ini page selection untuk kalau misalnya mau bikin tulisan yang kayak warna bundar. Kayak tulisan yang melingkar begitu ya. Tulisan tapi ikuti itu bentuk lingkaran. Jadi caranya tuh kayak bikin dulu elips. Stroke. Jangan fill saja. Stroke putih. Baru ini teksnya ke sini. Misalnya apa? School of Design. Untuk kasih pindah-pindah ke ini, pad-nya, ini gunanya yang ini.
Page selection tool. Di sini bisa dikacak-kacakin ya, guys. Bagaimana bentuknya, kemana arahnya. Itu sih pendek sepengetahuanku begitu gunanya itu page selection tool. Mau dikasih masuk atau dikasih keluar. Kayak gitu kali. Baru apa ini? Hand tool. Hand tool itu buat apa sih? Nggak pernah kepake, nggak tahu Kak. Ini zoom. Zoom. Kalau saya pribadi tidak kupakai gini tool zoom karena bisa langsung di zoom ini artboard pakai alternatif tambah scroll kalau pakai mouse. Jadi itu guys penjelasanku tentang toolnya Photoshop. Maaf banget kalau agak terbatas karena tidak kupersiapin ki. Sampai yang berapa ini unique? Tadi Kak, waktunya sampai jam 2.30 Kak. Ah, ya. Kayaknya habis nih materiku yang mau ku bilang. Guys, mungkin cukup sekian. Kita diskusi bebas misalnya. Kalau ada yang interest dibilang desain, bisa kita sharing-sharing misalnya. Tempat ada yang teman-teman mau bagiin yang lebih tahu. Ya begitu. Atau ada keliruku begitu. Bisa diomongin misalnya. Ya, mungkin Kakak bisa perlihatkan Kak desain yang pernah Kakak buat di Photoshop. Terus mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak bagaimana pembuatannya. Oh ya. Portfolio kok kali yang mana? Jadi ini portfolioku. Ini pernah aku kerja. Jadi ini portfolio itu sejumlah kerjaanku atau karyaku yang sudah kukurasi dan ku susun kayak begini. Jadi ini tadi CV. Nah ini pernah kerjain layout kayak listnya orang vendor fotografi, videografi. Ini khususin ki. Oh dijelasin juga Kak cara kerjanya. Jadi hasilnya itu kayak begini. Pakai Kak pelet warna begini. Warna merah. Lebih ke layout tinggi sih. Kalau yang ini yang Versace Story. Versace Story itu nama vendornya, vendor weddingnya. Oh iya juga, aku kerjain juga beberapa postingan Instagramnya ini Versace Story. Pindah aku kasih masukin di sini. Nah, terus ini temanku request bikin logo, logo. Jadi logonya dari typeface ji, font apa ini namanya, font VL Goku kali. Terus ku kayak ku tambah-tambahin gitu glimpse. Kayak ini. Ini yang garis ininya, enggak. Itu ku tarik ya nunya. Itunya apa namanya? Anchor-nya. Baru aku bikinkan juga label. Baru ku mock up nih di botol kacanya ini. Ini Ara Beauty produk saffron. Anda mau tiga juga. Terus itu hari itu temanku bilang begini, bilang bikinkan Kak logo yang kayak natural, bikin sehat. Jadi kurasa dan agak warna hijau-hijau begitu ya. Kutawarkan beberapa warna hijau dan Ina pilih warna hijau yang ini. Dan begini deh. Sebenarnya salah sih ini karena kasih huruf besar semua kini halal dan beauty-nya. Padahal ini agak mirip ke script ki. Terus foto rohit.
Photoshop itu ini. Kalau di sini tuh biasa mendesain Kak, di Photoshop itu bisa desain logonya, Instagram feed-nya, mood color-nya, intinya content writing-nya itu Photoshop saya pernah kerja Ki. Baru untuk mendesain-desain begini tuh mockup, pakai mockup. Ini cara bikin begini pakai mockup. Atur sini event, ada event pemilihan Torong Katololo. Jadi kliennya ini request Ki untuk dibikinkan semua aset-aset desainnya acaranya, mulai dari Instagram sama printing service-nya yang kayak banner-banner. Jadi ku desainkan kayak begini guys. Ini ton warnanya kita pilih ini. Terus ini proposal kegiatannya saya juga bikin. Terus apa lagi ya? Feed-nya. Ini Instastory. Beberapa Instastory. 3 Instastory. Kira-kiranya kayak begini. Tiketnya ini. Terus apa dia yang mau dijelasin? Cara bikinnya itu persis jika ya. Kalau orang sudah yang tahu mendesain itu yang tahu bikin elemen di Photoshop. Persis di sama tekniknya. Cuman yang kasih beda gitu. Karena saya kupatuhi gitu yang elemen-elemen desain kayak layoutingnya, bagaimana pemilihan fontnya. Jadi kalau bisa dibilang ini tidak jelek, jadi ya gara-gara prinsipal desain yang ku terapin, gara-gara desain fundamentalnya. Terus ini perusahaan kontraktor, mungkin dibikinkan company profile. Tapi juga dibikinkan mockup baju, stempelnya sekalian. Itu sih yang ku bikin di Photoshop. Oh ya, ini semua ku bikin di Photoshop ke. Oh, aku buka mentahannya di guys. Sebenarnya tuh, to be honest, jujur, kalau tentang materi Photoshop, biar 1 minggu itu udah habis, karena banyak sekali. Biar dua minggu intens belajar Photoshop tuh, udah habis itu materi kalau Photoshop. Jadi, aku bilang, nggak bisa gak terlalu berekspektasi apa-apa sama ini, karena 1 hari, Ji, gitu, baru 2 jam, Ji. Kayak itu, yang kayak mahir Photoshop dalam 5 jam, bullshit. Karena nggak tahu. Ah, ini guys, file mentahnya CV portfolio yang tadi. Jelas kenapa? Ini semua ada gara-gara ada key grid-nya. Nih, setengah. Iya, masalah itu negative space, proximity, sama alignment. Itu sih yang makes graphic design look more stunning. Itu gara-gara itu. Aturan-aturan yang kayak begitu, negative space. Tuh, rapi tuh, seimbang Ki. Apa lagi ya?
Pernah aku bikin. Oh, yang paling baru aku bikin itu baru-baru sekali Kak bisa line art guys. Yang ini, yang model-model Dylan. Baru Kak tahu yang banyak rame ini di Twitter yang jual-jualan open commission. Apalagi di saya kekuranganku kurang bisa Kak organize key fileku, jadi banyak biasa fileku sudah aku bikin tapi hilang ki. Jangan diikutin ya guys. Oh ya sebenarnya kalau masalah desain itu interestku di sih UI, user interface web sama mobile. Jadi kayak ini. Ini prototype. Atau apa lagi? Oh iya, selalu Kak juga bikinkan CV temanku kayak begini. Nih. Oh, cara bikinnya di astaga, yang mana ini? Yang mana? Yang dari tadi yang kasih lihat, yang mana mau ditahu cara bikinnya? Ya Kak, mungkin yang paling susah yang pernah Kakak buat. Oh, yang paling susah. Yang paling susah itu. Susah di. Hampir semua, hampir sama semua aja guys. Dari Jibi yang bilang kayak effort sekali Kak buat cari tutorial apa di? Tidak bisa kejelaskan Ki, karena dari kurasa yang paling susah. Maksudnya tingkatannya itu tuh kayak hampir sama Ji. Masalah effort Ji untuk kerjain itu, masalah mau atau tidaknya. Biasa yang bikin Kak itu begini-beginian gara-gara malas Kak. Nggak tahu ngomong apa mah ini, ngalor ngidur nih. Oh iya, mungkin itu mau saja dulu kali. Kalau mau tanya-tanya lagi bisa hubungin Mas saja, follow me Instagramku. Nanti ku follow back sambil berteman teman-teman semuanya. Kalau memang ada yang tertarik di desain, mau konsultasi, tanya atau sharing-sharing, ayo wes open banget ya anaknya. Ya, mungkin cukup itu mau saja dulu teman-teman. Kita sambil sama-sama belajar toh. Karena saya juga masih belajar juga. Saya serahkan ini kembali ke moderator. Ya Kak, terima kasih Kak. Jadi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman peserta apabila ada yang ingin bertanya.
Enggak ada, Mi. Tabeka izin bertanya. Ya. Siapa namanya? Ada kedengaran? Tabeka izin bertanya. Ya. Tabeka perkenalkan, nama saya Aulia. Jadi ya Kak, kan yang seperti biasanya kita lihat desain-desain hari-hari besar yang ada di feed Instagram itu Kak, yang rata-rata itu desainnya Kak sama semua. Tiap-tiap univ itu rata-rata hampir sama desainnya Kak. Mungkin ada tips dari Kakak agar ini desain terkhususnya kayak desain-desain hari besar itu agar terlihat lebih menarik lagi Kak. Penggunaannya dalam Photoshop Kak. Mungkin dari elemen-elemennya Kak yang mau ditambahkan atau bagaimana Kak? Oh ya. Saya jawab nih, opini pribadi nah yang menyebabkan gitu banyak ucapan-ucapan hari besar, tidak cuma himpunan lah, bahkan instansi pemerintah pun hampir-hampir sama semua jenis desainnya, karena rata-rata ambil di satu sumber kalau bukan di Freepik, ya Freepik sih yang paling banyak orang ambil di situ elemen-elemen aset-aset desain. Kalau saya saranku untuk kalau hari besar mau dikasih beda dari yang lain, dan yang bakalan kulakuin sih juga untuk di himpunanku itu, jadi nanti kalau hari besar itu bukan ucapan mau dibikin, tapi sebuah konten yang berhubungan sama hari besar itu. Jadi contohnya kemarin ada hari musik, jadi bukan ucapan selamat hari musik kita bikin, tapi konten yang fakta-fakta tentang musik begitu. Ya, enggak masalah kalau tetap memutuskan untuk bikin ucapan. Cuman kalau pertanyaannya mau kasih beda, ya kalau sebisa mungkin asetnya jangan comot di internet, bikin sendiri. Karena kan beda gitu sebenarnya graphic designer sama ilustrator. Ilustrator orang yang bisa menggambar. Kalau graphic designer tidak harus dipintar menggambar. Yang penting punya key taste di bidang visual sama pintar layout dan referensinya bagus sih. Nah, ilustrator itu yang pintar menggambar memang. Yang kasih, iya itu nih. Yang kalau kayak Tempo itu tuh, pernah lihat Instagramnya Tempo nggak? Atau Twitternya Tempo atau majalah online-nya Tempo. Yang nyentrik sekali gambar-gambar covernya. Itu memang dia ilustrator covernya, ada orangnya khusus. Ini nama Instagramnya. Di sebuah isu-isunya begitu. Begitu Aulia. Terima kasih banyak Kak. Baik, mungkin saya persilakan kepada teman-teman peserta yang lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi materi pada hari ini. Maka selanjutnya kita akan masuk pada penyerahan sertifikat.
Mungkin kepada kakak dari Infocom bisa dibantu untuk share screen. Untuk penyerahan sertifikat, saya persilakan kepada Menteri Infocom, Kakanda Tahlil. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Firmansyah karena telah membawa dari sekolah di Indonesia. Mungkin ini yang bisa kami serahkan. Saya serahkan ke moderator atau mungkin kita bisa screenshot dulu. Saya screenshot dulu, Kak. Hitung Kak, 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2. Terima kasih, Kak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pada hari ini, itu Kakanda Firmansyah yang sudah membawakan materi yang luar biasa pada SPD kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin adakan foto bersama dulu, Kak. Mungkin teman-teman peserta bisa on cam. Ada di screen juga. Saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Baik, dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula School of Design pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kakanda Fatur yang sudah membawakan materi pada hari ini. Untuk teman-teman peserta juga yang sudah hadir dan mendaftar pada SOD. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman peserta mungkin jangan dulu leave karena masih ingin bicara mengenai POA-nya. Terima kasih. Saya izin leave nih pada di Unike. Iya Kak, silakan Kak. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih. Terima kasih Kak.
Untuk teman-teman peserta mungkin jangan dulu live.